Balik lagi sama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Mungkin di video kali ini akan sedikit berbeda dari video aku sebelumnya karena aku ingin menceritakan pengalaman pribadi tentang tes CPNS yang pernah aku ikuti hanya dengan menggunakan ijazah SMA saja. Oh ya, buat kamu yang ingin skip video ini di beberapa part, bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini karena berisi list-list untuk waktunya. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau kita bisa menjadi PNS hanya dengan menggunakan ijazah SMA saja. Ada beberapa instansi kementerian atau lembaga terkait yang membuka formasi CPNS bagi mereka yang hanya memiliki ijazah SMA. Beberapa di antaranya ada instansi Kemenkumham atau Kementerian Pertahanan Hukum dan HAM, dan juga ada Kejaksaan RI. Kedua instansi itu yang biasanya paling sering membuka lowongan dan juga kuotanya paling banyak untuk mereka para pendaftar dari ijazah SMA saja. Selain kedua instansi tersebut, sebenarnya ada juga beberapa instansi yang membuka CPNS bagi mereka yang hanya memiliki ijazah SMA saja, seperti Kementerian Pertanian, BIN atau Badan Intelijen Negara, ada Kemendikbud juga, dan juga beberapa instansi lainnya. Kalian bisa melakukan research lebih dalam lagi tentang kementerian atau instansi, serta formasi apa saja yang memang ada pembukaan untuk mereka hanya dengan ijazah SMA saja. Pertama kali aku ikut tes CPNS itu di bulan Juli tahun 2021, dan aku mendapatkan informasi tentang pembukaan ini dari kakakku. Nah, awalnya juga aku tuh nggak tahu ya kalau ada pembukaan CPNS hanya dengan ijazah SMA saja, tapi aku melakukan research lebih dalam lagi sehingga aku dapatkan formasi yang memang pas untuk diri aku. Kemarin aku daftar di formasi pengadministrasi penanganan perkara itu pada instansi Kejaksaan RI, dan untuk kuota tahun aku kemarin itu ada 400 lebih, serta ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi seperti memiliki sertifikat komputer minimal penguasaan Microsoft Office dan juga harus punya SIM A dan SIM C. Nah, untuk syaratnya ini itu beda-beda ya di setiap formasinya. Dengan kuota yang 400 lebih itu di formasiku tahun lalu jumlah pendaftarnya itu mencapai 30.000, dan kemarin itu aku juga agak tegang ya karena takut nggak akan lolos, tapi aku tetap berusaha semaksimal mungkin dan selalu berdoa sampai akhirnya aku bisa lolos dan menjadi PNS. Sebelum aku jelasin, aku mau disclaimer dulu kalau untuk tahapan seleksi ini itu akan berbeda di setiap formasi dan juga instansi. Kalau untuk di tahun aku kemarin, itu tahap pertama adalah proses seleksi berkas. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan terhadap seluruh berkas yang harus kalian kumpulkan, dan itu ada banyak banget berkas yang harus disiapkan, seperti ada ijazah, ada kartu keluarga, ada akte kelahiran, ada KTP, ada SIM A dan SIM C, serta berkas-berkas lainnya. Dan ini juga untuk pemberkasan disesuaikan dengan formasi dan juga instansi yang dituju. Di tahap kedua, setelah kalian melakukan pemberkasan, kalian akan mengikuti tes SKD atau seleksi kompetensi dasar. Itu ada 3 tipe soal yang harus kalian ikuti, ada TWK, ada TIU, dan juga ada TKP. Nah, untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan, itu soal-soal yang diujikan tentang 4 pilar kebangsaan seperti NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga beberapa pengetahuan umum tentang Indonesia. Lalu ada TIU atau tes intelijensi umum. Ini soalnya tentang logika matematika ya, ada deret, ada pecahan, perkalian, pembagian, pola bilangan, dan juga lain sebagainya. Dan untuk TKP atau tes karakteristik pribadi, ini tesnya itu tentang pertanyaan kepribadian. Dan ini hampir sama sih sebenarnya dengan pelajaran budi pekerti yang pernah kalian dapatkan dulu di sekolah. Jadi untuk nilai SKD ini kalian harus melewati ambang batas yang sudah ditentukan, serta kalian harus lolos peringkingan sesuai dengan kuota yang ditentukan. Kalau kemarin di tahun aku itu kuota untuk yang lolos tes SKD ini adalah 3 kali dari kuota formasi yang ditetapkan. Misalkan di formasi kalian itu kuotanya 200 orang, jadi 2 kali dari kuota itu
adalah 600. Jadi kalian harus bisa masuk di rankingan 600 itu supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, kalau kalian sudah lolos di rankingan SKD, kalian akan mengikuti tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Ini akan berbeda di setiap formasi dan juga instansi atau kementerian yang kalian akan tuju. Kalau aku di tahun kemarin, formasiku dan juga instansi yang aku tuju, itu tes SKB ada tes kesehatan jasmani rohani serta tes komputer. Nah, kalau tes kesehatan jasmani itu kayak lari, pull up, sit up, tes berat badan, tes jantung, tinggi badan, tensi, dan tes kesehatan jasmani lainnya. Nah, kalau untuk rohani itu ada tes MMPI atau Minnesota Multi-Basic Personality Inventory. Itu ada juga kayak tes IQ dan wawancara tentang kepribadian kalian. Nah, kalau kalian sudah lolos di tahapan SKB ini, kalian akan melakukan tahapan pengumpulan berkas kembali. Ini tuh akan jadi tahap akhir, sehingga segala persyaratan dan berkas-berkas yang kalian kumpulkan dilakukan pengecekan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar layak dan sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Dan selanjutnya akan dilakukan permohonan untuk mendapatkan NIP atau nomor identitas pegawai negeri sipil. Ada dong, di bulan September tahun 2023 nanti akan dilakukan kembali untuk pembukaan CPNS. Dan salah satu instansi yang membuka lowongan atau formasi dengan ijazah SMA adalah Kejaksaan RI. Berdasarkan spoiler yang ada, Kejaksaan RI akan membuka formasi seperti pengawal tahanan dan juga pengolah data perkara. Ini formasi yang hanya menggunakan ijazah SMA saja. Kuotanya itu 2.000 lebih di setiap formasinya. Dan ini jauh banget lebih banyak daripada tahun aku kemarin, cuma 400 lebih. Sehingga mungkin dapat membantu kalian memperbesar peluang untuk lolos. Untuk kalian yang ingin tahu update terbaru informasi terkait pengadaan PNS tahun 2023, khususnya di instansi Kejaksaan RI, kalian bisa follow aja Instagramnya Biropak Kejaksaan. Di situ akan selalu update informasi pembukaan PNS tahun 2023. Atau untuk instansi atau formasi lainnya yang membuka lowongan CPNS bagi mereka yang hanya memiliki ijazah SMA saja, kalian bisa lakukan search di internet. Siapa tahu ada juga kementerian atau formasi lainnya yang memang hanya mensyaratkan ijazah SMA saja, supaya kalian bisa melakukan persiapan lebih awal. Kalau kalian ingin tahu tips-tips dari aku supaya kalian bisa lolos CPNS dan menjadi PNS, kalian bisa subscribe aja channel aku karena videonya akan aku buatkan di pertemuan berikutnya sehingga kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Jangan lupa like dan share video ini, atau kalian kalau ada pertanyaan tentang apa yang aku jelaskan tadi bisa komen di bawah video ini. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.